Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di podcast Bongens, obrolan generasi milenial sehat. Bersama saya Mona Sertia Agusti yang selaku host pada podcast kita kali ini akan menemani sobat sehat sekalian dengan tema aksi perubahan inovasi aplikasi Simbat. Apa itu aplikasi Simbat? Nanti akan kita jelaskan lebih detailnya lagi ya. Pada episode kita kali ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu Bapak Mariadi SKM MKes. Langsung saja kita sapa. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang Mbak Mona. Apa kabar? Baik Bapak. Bapak apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik, luar biasa ya Mbak Mona. Sehat ya kita. Oke, alhamdulillah semuanya sehat. Sekali lagi Bapak, kami ucapkan selamat datang di podcast Bongens. Sebelum kita terlalu jauh masuk kepada tema kita kali ini, silakan Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Mona. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Mariadi SKM MKes. Saat ini saya sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Saat ini saya sebagai peserta ya, karena saya saat ini lagi proses peserta pelatihan kepemimpinan administrator pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 dengan nomor daftar hadir 05. Ya, mungkin itu perkenalan Mbak. Oke, terima kasih Bapak. Sebelum kita masuk ke dalam tema kita kali ini, berbicara tentang aksi perubahan nih Pak. Di sini inovasinya bernama aplikasi Simbat nih Pak. Itu pasti ada kepanjangannya kan Pak? Kalau misalnya M-nya dihilangin jadinya Siti Badriah. Ya, Kalau misalnya Simbat ini apa nih Pak kepanjangannya? Silakan Pak. Simbat ini memang kalau bahasa daerahnya, bahasa Sekayu Musi Banyuasin artinya menjawab secara spontan. Simbat atau disimbat. Nah, dinyimbat lah istilahnya bahasa daerahnya. Tapi kalau kita akronimkan dalam proses aksi perubahan ini, Simbat ini adalah suatu sistem informasi yang menggunakan digitalisasi dalam proses penyelenggaraan Kabupaten Musi Banyuasin Sehat, atau dengan kata singkatnya Simbat adalah Sistem Informasi Kabupaten Musi Banyuasin Sehat. Oke, ya, jadi Simbat itu sistem informasi Kabupaten Musi Banyuasin Sehat. Oke Bapak, dari aplikasi Simbat ini tentunya tidak terlepas dari visi misi yang menjadi acuan ya Pak. Ya, betul. Apa sih Pak yang melatar belakangi terbentuknya inovasi aplikasi Simbat ini nih Pak? Jadi benar Mbak Mona ya, tadi sering ini ya kelanggapan ya. Jadi baik, memang ada yang melatar belakangi munculnya aksi perubahan ini. Jadi yang pertama bahwa memang penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat ini sudah diamanatkan oleh pemerintah pusat, yaitu Menteri Kesehatan, ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 13 tahun 2022 yang masuk di dalam rencana indikator strategis nasional atau ISS, bahwa penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat ini harus dilaksanakan di daerah, khususnya di kabupaten kota. Terus yang kedua, bahwa penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat ini di tahun 2019 itu sudah dilaksanakan, dan alhamdulillah Kabupaten Musi Banyuasin sudah mendapatkan penghargaan dalam tingkat Swastisabah Padapa. Namun di tahun 2021 Kabupaten Musi Banyuasin belum mendapatkan hasil yang maksimal karena memang ada proses yang memang menyebabkan adanya hal-hal yang perlu kita persiapkan kembali, utamanya dalam proses penyiapan beberapa data dokumen indikator. Nah, inilah yang menjadi penyebabnya munculnya inovasi. Kenapa saya mengangkat sistem ini atau aksi perubahan ini, karena memang ada permasalahan kegagalan kita dalam proses penyelenggaraan di tahun 2021. Terus ada satu lagi yang melatar belakangi kenapa munculnya inovasi ini, bahwa memang kondisi saat ini di Kabupaten Musi Banyuasin atau salah satu indikator penyelenggaraan Kabupaten Sehat ini, bahwa persentase angka stop buang air besar sembarangan di Kabupaten Muba ini masih belum maksimal. Nah, saat ini di tahun 2022 capaiannya masih di angka 83%. Oh, belum 100% belum 100%. ya Pak? Inilah kenapa munculnya inovasi ini. Nah,
Penyebabnya kenapa? Karena memang saat ini masih banyak masyarakat yang masih belum sadar atau masih ada yang buang air besar sembarangan. Nah, bisa kita lihat di seluruh bantaran sungai, di pinggir-pinggir sungai itu masih ada ya, khususnya di desa-desa yang tersebar di Kabupaten Muba, masih ada yang jamban terapung. Jamban terapung Iya, yang di pinggir-pinggiran sungai itu ya, sungai Pak. itu, Mbak. Makanya harapan kita dengan adanya kegiatan Kabupaten Kota Sehat ini, kita bisa mengurangi tadi masyarakat yang perilaku masyarakat Perilaku yang masih BAB iya, masih sembarangan BAB tadi. sembarangan. Kenapa ini? Karena kami juga sudah melakukan pengukuran ya. Karena bukan hanya menyelenggarakan Kabupaten Kota Sehat, tapi memang kondisi sungai kita saat ini lagi sudah Tidak baik ya, Pak? lagi, sudah tidak normal lagi. Kami Itu sudah pengukuran yang dilakukan itu apanya, Pak? Air sungainya. ya. Jadi kami bekerja sama dengan Balai Kesehatan Lingkungan Palembang, Provinsi Sumatera Selatan sudah mengambil sampel air di badan sungai, jadi Sungai Musi. Sungai Musi. Nah, kondisi coliform atau E. coli-nya sudah di angka 160.000 mpn per 100 ml. Nah, kalau dibandingkan dengan nilai ambang batas normalnya yaitu 1000 mpn per 100 ml, artinya sudah 160 kali lipat kondisi air sungai kita sudah tidak baik lagi. Berarti benar-benar sudah tercemar ya, Pak, air sungai sudah kita. tercemar air sungai kita. Makanya kami berharap ya kita dengan kegiatan Kabupaten Kota Sehat ini, dengan kita proses digitalisasi ya, dengan pemanfaatan teknologi ini, harapannya penyelenggaraan Kabupaten Sehat ini bisa kita laksanakan secara maksimal. Seperti itu, Bu Mona. Jadi tiga hal ini yang melatar belakangi kenapa munculnya inovasi yang kami buat pada proses pelatihan kepemimpinan administrator ini. Seperti itu, Mbak Mona. Oke, Pak. Ya. Berbicara tentang Kabupaten Kota Sehat nih ya, Pak. Ya. Itu apakah sama bergengsinya nih, Pak, dengan penghargaan Adipura? Ya, selama ini kita memang Kabupaten Musi Banyu Asin sudah melaksanakan kegiatan Adipura yang memang pelaksanaannya dipelopori oleh dinas di lingkungan hidup. Nah, itu Kabupaten Kota Sehat ini yang menjadi leadingnya adalah Dinas Kesehatan, dan memang gengsinya memang luar biasa. Kalau berarti lebih bergengsi lagi nih, iya, Pak, lebih daripada bergengsi Adipura. lagi. Karena memang kalau Adipura mungkin sebatas bersih ya, Bersih, rapi ya. Tapi kalau untuk Kabupaten Kota Sehat ini ada sebanyak 150 indikator, Mbak Mona. Wah, banyak berarti. Ya, dan memang bukan hanya bersih rapi, tapi harapannya sehat, adanya sehat, masyarakatnya sehat, derajat kesehatan masyarakat lebih baik kembali. Ya, seperti itu. Jadi memang luar biasa kegiatan Kabupaten Kota Sehat, dan memang ini masih banyak sekali dukungan, masih banyak sekali support yang harus kita dapatkan ya dari beberapa stakeholder. Mungkin seperti itu, Mbak Mona. Oke, selain berangkat dari latar belakang nih, Pak, tentunya ada tujuan nih untuk agar tercapainya aplikasi Simbat ini supaya terlaksana dengan baik. Apa nih, Pak, tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya untuk aplikasi Simbat ini nih, Pak? Baik, jadi memang kita melaksanakan suatu aksi perubahan atau inovasi ini ada tujuan yang kita harapkan. Jadi saat ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa permasalahannya sudah jelas. Kenapa kita menggunakan sistem digitalisasi pemanfaatan teknologi, karena memang harapannya dalam proses pengumpulan, pengolahan, verifikasi data yang 150 indikator tadi itu sudah menggunakan sistem digitalisasi. Jadi tujuan jangka pendeknya harapannya sudah terbentuknya atau terbangunnya sistem yang digitalisasi atau memanfaatkan IT dalam proses pengumpulan, pengolahan, verifikasi, termasuk juga dalam proses monitoring. Harapannya seperti itu. Ada monitoring datanya dalam suatu sistem informasi Kabupaten Musi Banyu Asin Sehat. Jadi itu untuk mempermudah yang dari kecamatan-kecamatan juga ya, Pak. Jadi tidak memperlambat proses verifikasi kita. Jadi bukan hanya dari kecamatan dan desa saja, Mbak Mona. Karena memang seperti saya sampaikan tadi perlu dukungan dari beberapa stakeholder. Ada beberapa perangkat daerah yang mensupport di 150 indikator tadi. Karena ada dari 150 tadi terbagi ke dalam 9 tatanan. Jadi seperti itu. Dari aksi perubahan ini, Pak, tentunya kita membutuhkan dukungan nih, Pak, dari masyarakat dan juga stakeholder. Seperti dukungan apa yang kita butuhkan dari stakeholder untuk
mencapai aplikasi Simbat ini supaya dapat berjalan dengan lancar dan didukung agar tercapainya Kabupaten Kota Sehat tadi nih Pak? Baik, ya, jadi memang betul dukungan dari beberapa stakeholder ya, dari masyarakat itu memang sangat penting. Jadi dukungan ini bukan hanya sebatas siap kami mendukung dalam bentuk slogan atau seremonial saja, tapi ya, dukungan ini memang nyata, real. Nah, seperti yang kami harapkan tadi, memang permasalahan sebelumnya ini terjadi karena memang dokumen, data, ya kan, ini memang masih belum disupport atau didukung dari beberapa perangkat daerah. Nah, jadi harapannya, dukungan yang kita harapkan, jadi memang stakeholder yang terlibat seperti mulai dari Bapak penjabat bupati, Bapak penjabat sekretaris daerah, ketua forum, ya, termasuk juga beberapa perangkat daerah seperti dinas pendidikan, terus dinas lingkungan hidup, ya kan, yang terlibat dalam 9 tatanan indikator tadi. Memang harapannya supportnya itu dalam bentuk mungkin data, dokumen, terus informasi-informasi terkait dalam 150 indikator. Jadi seperti itu. Termasuk juga dukungan dari masyarakat seperti disampaikan tadi, bahwa masyarakat itu mendukung dengan cara tidak melakukan buang air besar sembarangan atau proses tidak ada lagi yang BAB di jamban terapung tadi. Ya. Karena itu yang membuat nilai kita anjlok ya Pak, jadi, dari BAB sembarangan tadi. Betul. Jadi memang salah satu tiket kita untuk mendapatkan penyelenggara Kabupaten Kota Sehat itu indikatornya tadi persentase masyarakat yang BAB sembarangan sudah tidak ada lagi. Iya, seperti itu. Jadi sudah stop BAB sembarangannya, sudah 100% harusnya ya itu. Pak. Terus dukungan juga bukan hanya dari masyarakat dan pemerintah saja, dari organisasi masyarakat. Seperti kami juga sudah mendapatkan support dari Basnas, dari Basnas Kabupaten Musi Banyu Asin, yang memang luar biasa sudah mensupport kami, seperti sudah membangun jaman di daerah-daerah, di desa-desa yang memang difokuskan kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin. Jadi seperti itu Mbak Mona, dukungan yang kami harapkan dari pemerintah maupun dari pihak masyarakat, termasuk dari organisasi masyarakat. Oke. Ya. Dalam sebuah inovasi nih Pak, tentunya ada manfaat nih yang bisa kita ambil. Apa sih Pak manfaat yang seterusnya akan dinikmati oleh masyarakat dan tentunya yang juga menjadi nilai plus bagi stakeholder terkait nih Pak? Baik, memang harapannya dari aksi perubahan ini akan menghasilkan suatu manfaat. Jadi terbangunnya aplikasi sistem informasi Kabupaten Musi Banyu Asin Sehat, harapannya memang ke depan dan mungkin saat ini dalam waktu dekat memang Kabupaten Musi Banyu Asin Sehat, alhamdulillah kita sudah dilakukan verifikasi oleh pemerintah pusat. Namun memang masih sistem manual karena memang proses penilaian verifikasi provinsi ini berbarengan dengan proses aksi perubahan. Tapi harapannya nanti walaupun sudah proses penilaian di tingkat provinsi, kami berusaha pada waktu penilaian di tingkat pusatnya nanti kita sudah menggunakan sistem informasi ini. Jadi harapannya memang pada waktu pengumpulan, proses pengolahan ini kita sudah menggunakan sistem aplikasi ini. Dan harapannya akan mempermudah dalam penilaian verifikasi, termasuk juga data dan dokumentasi yang sudah dikumpulkan oleh dari perangkat daerah, dari masyarakat, dari organisasi masyarakat ini akan terdokumentasi dengan baik atau terrecord dengan baik, tersimpan dengan baik. Karena memang hambatan kita sebelumnya data yang sudah terkumpul ini sering hilang karena dalam bentuk dokumen ya Pak, copy, atau dimasukkan di dalam flash disk atau masuk ke dalam map hilang. Ya, pindah proses ada apa jadi hilang. Tapi kalau pakai sistem ini manfaatnya itu tadi, jadi data yang memanglah sudah tersimpan tadi walaupun sudah lama dari tahun 2019 dia akan tetap tersimpan di dalam aplikasi. Dan walaupun orangnya berganti misalkan, datanya tetap ada. Ya, dan ini harapannya seperti tidak ada lagi data-data yang memang tercecer lah, ya kan, susah untuk dicari. Jadi suatu saat tim verifikasi mau melakukan pengecekan, jadi memang data kita sudah lengkap semua, sudah tersimpan di aplikasi. Untuk aplikasi itu nanti Pak, apakah sudah terkoneksi nanti dengan Dinkes provinsi atau langsung ke Kemenkes gitu Pak? Ya, jadi memang sistemnya ini nanti ketika kawan-kawan dari perangkat daerah yang mensupport tadi, mereka akan mengentry
Mengentry semua. Jadi semua OPD yang terlibat dalam 9 tatanan ini kita akan kasih user sama passwordnya. username. Jadi mereka langsung mengidentifikasi indikator-indikator yang ada di perangkat daerah mereka dan mereka akan mengentry semua di dalam aplikasi tersebut atau diupload semua ke dalam Sesuai dengan kecamatannya ya, masing-masing termasuk ya, Pak? sesuai dengan pengampu dari perangkat daerah, termasuk kecamatan dan desa, indikator-indikatornya juga harus diisi. Selain itu juga di dalam aplikasi ini juga akan tergambar data umum dari kondisi Kabupaten Musi Banyu Asin, termasuk kelembagaannya, termasuk juga dalam bagaimana struktur dari forum, dari mulai tingkat tim pembina, tim forum, semua ada di dalam Terangkum di dalam aplikasi. aplikasi. Jadi aplikasi ini akan sangat membantu sekali dalam proses administrasi pada waktu kita akan melakukan penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat. Karena poin penilaian dari atau verifikasi dari Kabupaten Kota Sehat ini terdokumentasinya dengan baik seluruh administrasi aktivitas yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin. Seperti itu. Jadi tinggal satu kali klik udah Ya, kebuka. harapannya Mau seperti cari itu. apa di dalam Ya. itu semua ada. Ya, jadi satu kali klik dengan dikasih password dengan username. Jadi tim verifikasi baik provinsi yang akan menilai dari pusat tinggal langsung klik apa kebutuhan mereka, tinggal mereka cari di sana. Tinggal dicari dalam itu. Iya, di dalam itu. Oke, berarti benar-benar membantu Ya. kayak untuk Pendokumentasian ya, seperti itu. Terus apa saja nih Pak tahapan dari aksi perubahan aplikasi inovasi Simbat ini Pak? Jadi memang betul ada beberapa tahapan dalam proses pelaksanaan aksi perubahan ini. Ini terbagi atas 3 tahapan. Yang pertama tahapan atau milestone jangka pendek yang memang ini ada 9 tahapan di jangka pendeknya. Yang pertama pada waktu selesai kita on campus dari pelaksanaan pelatihan kepemimpinan administrator ini, kami pertama melakukan melapor dengan Kepala Dinas Kesehatan sebagai mentor kita bahwa kita sudah melaksanakan pelatihan secara on campus dan akan proses pelaksanaan penyusunan aksi perubahan. Selanjutnya setelah melapor kita juga membentuk tim efektif yang akan mensupport atau mendukung dan membantu dalam proses pembuatan inovasi aplikasi aksi perubahan ini. Outputnya terbentuknya suatu tim atau terbentuknya SK tim dalam proses penyusunan aksi perubahan. Terus yang kedua di tahap yang jangka pendek ini melakukan rapat koordinasi untuk mensosialisasikan di lingkungan internal atau lingkungan dinas kesehatan atau dalam lingkungan pengumpulan data, pengolahan dan verifikasi di sekretariat Kabupaten Kota Sehat. Nah, ini kami laksanakan rapat koordinasi ini di dinas kesehatan sehingga tim yang terlibat di sini bukan hanya tim efektif, memahami dan tahu apa maksud dari aksi perubahan ini. Terus yang ketiga, kita menyusun data format yang dibutuhkan. Jadi tahapan yang ketiga di milestone jangka pendek ini menyusun apa-apa saja yang dibutuhkan, form apa saja, format bagaimana yang harus diterjemahkan dalam bentuk aplikasinya nanti. Ya, jadi itu kita siapkan semua mulai dari data umumnya, terus fiturnya, dashboard yang kita harapkan, terus kelembagaannya, terus indikator-indikator dari 9 tatanan itu kita siapkan semua dalam bentuk format-format atau belangko-belangko yang nanti akan diterjemahkan oleh tim IT dalam suatu sistem aplikasi. Terus yang keempat, penyusunan dokumen dari proses ini. Jadi kita membuat biar ada komunikasi antara project leader dengan tim IT, jadi kita buat suatu kerangka acuan kerja, bagaimana teknis kerja atau spesifikasi dari aplikasi ini. Selanjutnya yang kelima, sudah melaksanakan penyusunan dalam proses pengembangan ya pembuatan aplikasi tadi, kita melakukan koordinasi ya, koordinasi terlebih dahulu, meminta dukungan sekalian menyampaikan maksud kegiatan ini kepada OPD-OPD yang terkait dari kegiatan ini, seperti Pak Bupati, Pak Sekda, Ketua Forum ya Kabupaten Kota Sehat yang sekaligus sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Musi Banyu Asin, beberapa OPD yang terlibat dalam Kabupaten Kota Sehat, termasuk juga dengan masyarakat. Terus setelah melakukan koordinasi, mendapatkan dukungan, ya kita tim IT juga sudah siap, kita melaksanakan pengembangan, proses pembangunan. Nah ini ada waktu sekitar
3 sampai 4 minggu proses pembangunan ini. Nah, ini yang sering kita selalu berkoordinasi dengan tim IT dalam proses pembuatan. Nah, selanjutnya di tahap ke nomor 7, setelah dilakukan pengembangan, kita melakukan bintek. Jadi setelah tim IT menyampaikan ke kami sebagai project leader bahwa memang aplikasi ini sudah siap untuk dilakukan proses kita melakukan bintek ya, bintek ke itu yang paling penting ya Pak. Ya, itu yang penting. Bintek. Jadi bintek dari seluruh operator dari beberapa OPD yang tergabung dalam tim sekretariat ini kita lakukan bintek, dan di situ juga kita langsung berdiskusi dengan tim IT, mungkin ada permasalahan, ada trouble atau ada kurang pahamnya tim operator. Dari situlah kita bahas bersama-sama dengan tim IT ya. Karena alhamdulillah dari bintek tersebut dihasilkan bahwa memang aplikasi ini sudah sangat baik, sudah sekali, ready ya Pak. Sudah ready, sudah bisa untuk dilakukan penginputan data. Dan memang dari operator juga tidak ada kendala-kendala, karena memang sifat dari aplikasi ini memang masih sangat sederhana sekali, dan harapannya juga nanti ada pengembangan di tahap selanjutnya. Iya, yang pastinya ada pengembangan. Iya, terus yang ke-8 kita sosialisasi bahwa memang sudah di bintek dan operator juga sudah siap, kita sosialisasikan kembali ke perangkat daerah, ke stakeholder yang terlibat tadi. Tapi memang sosialisasi ini ada 3 tahap yang kami coba, karena memang banyak kegiatan-kegiatan yang memang perangkat daerah ini belum tidak siap, tidak hadir, sehingga kita ada kegiatan pertemuan sosialisasi. Terus kita juga sampaikan di media sosial berita di media sosial, dan ini juga salah satu kegiatan sosialisasi kita bahwa aplikasi Simbat ini sudah siap untuk membantu dalam proses penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat. Terakhir kemarin kita sudah melapor ke mentor kepala dinas bahwa sudah siap, sudah selesai aplikasi dan siap untuk ikut seminar hasil dari aksi perubahan. Nah, itu jangka pendeknya Bu Mona. Oh, itu jangka pendek. Ya, jangka pendek. Jadi memang proses panjang, tahapan ini jangka pendeknya ada 9. Terus jangka menengahnya juga ada, bahwa harapannya aplikasi ini sangat bermanfaat dan digunakan oleh beberapa stakeholder yang terlibat dalam Kabupaten Kota Sehat. Terus kita akan membuat regulasi bahwa instruksi mungkin dari Pak Sekda atau dalam bentuk edaran, ini harapan jangka menengahnya bahwa aplikasi ini harus dimanfaatkan dan digunakan dalam proses penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat. Nah, harapan di tahapan terakhir yaitu tahapan milestone jangka panjangnya. Nah, ini bahwa aplikasi ini akan sangat membantu sekali dalam proses penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat, dan kita akan mendapatkan predikat Kabupaten Musi Banyu Asin Sehat Swastisaba Wistara di tahun 2025. Nah, Wistara ini lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi daripada yang Padapat tadi. Iya, Padapat. Nah, kita tahun ini 2022 ini harapannya bisa mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Musi Banyu Asin Sehat Swastisaba Wiwerda. Jadi ada 3 tahapan. Jadi penilaiannya itu setiap berapa tahun sekali Pak? 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Ya, jadi bukan hanya mendapatkan penghargaan, tapi memang harapannya dengan Simbat ini kita akan mempersiapkan bahwa memang betul Kabupaten Musi Banyu Asin ini memang sudah sehat. Realnya seperti ini ya sehat. Bukan hanya untuk mendapatkan penghargaan saja, tapi memang kita mempersiapkan bagaimana masyarakatnya memang perubahan perilaku dari masyarakatnya memang sudah berperilaku hidup bersih dan sehat. Jadi seperti itu Mbak Mona. Terakhir nih Pak, closing statementnya dari Bapak untuk kelancaran aplikasi Simbat ini apa nih Pak? Baik, ya mungkin sudah lumayan panjang lebar bicaranya. Jadi memang ada harapan kita ya, kami sebagai project leader dari aksi perubahan ini, harapan kami memang dengan adanya aksi perubahan ini dapat membantu minimal memberikan kontribusi terhadap derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Karena dengan adanya aksi perubahan ini harapannya mulai dari masyarakat, terus pemerintah, organisasi masyarakat mendukung dalam proses penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat. Dan dengan adanya aplikasi ini akan mempermudah ya proses pengumpulan, pengarsipan, ini yang penting, pengarsipan dokumen data ini tersusun dengan baik dan rapi. Nah, ini yang kami sangat harapkan dari kegiatan aksi perubahan ini. Dan kami juga berharap
ini juga akhirnya istilahnya tuh akhir dari penyelenggaraan ini, kita Kabupaten Muba ini akan mendapatkan penghargaan. Ya, di tahun 2022 ini kita mendapatkan penghargaan Kabupaten Musi Banyu Asin Sehat di tingkat Swastizaba Wiwerda. Di tahun 2025 nanti kita naik kelas lagi, mendapatkan peringkat sebagai Swastisaba Wistara. Jadi seperti itu. Jadi memang aksi perubahan ini akan memberikan dampak positif terhadap kemajuan atau peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Musi Banyu Asin. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Mariadi. Semoga aplikasi Simbat ini dapat terrealisasi dengan baik dan tentunya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Musi Banyu Asin ini ya, Pak. Ya, makasih juga Bu Mona atas waktunya, atas banyak undangannya. Terima kasih juga untuk sobat sehat di rumah yang selalu nonton channel kita di podcast Bongens. Kita sehat, kita pacak galeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.